Oke, saya mulai ya anak-anak. Jadi kita belajar mengenai kita kembali review ya. Pengenalan peralatan eksplorasi mungkin kita belajar kemarin baru awalnya saja. Baru belajar mengenai selamat bergabung yang baru bergabung. Jadi kita review kembali sedikit ya sebelum materi dilanjutkan. Kita belajar mengenai pengenalan peralatan eksplorasi sebelum kemarin 2 minggu lalu kita disuruh untuk melakukan PJJ ya. Jadi sedikit lagi saya lanjutkan atau review kembali. Oke, gak mulai. Oke, mungkin kemarin kita belajar mengenai peralatan survei dan pengukuran ya. Pertama kompas, ada GPS, palu geologi, kamera digital, buku lapangan, sampai ke tas lapangan. Itu berhubungan dengan istilahnya masih survei pendahuluan, survei yang namanya biasanya survei pendahuluan dan biasanya survei pemetaan dan pengukuran. Ini untuk survei dan pengukurannya saja dulu. Jadi mulai dari kompas sampai tas lapangan itu masih pada survei pendahuluan. Tentu kemarin kita belajar mengenai kompas itu apa saja, cara penggunaannya ya, jenis-jenisnya apa saja, ada kompas bidik, kompas lensa, kompas silpa ya. GPS sendiri adalah Global Positioning System atau bisa disebut GPS ya anak-anak. Ini tentu kalau di HP kita gunakan ya untuk menentukan arah atau tujuan kita saat semisal kita menggunakan aplikasi Grab, Gojek dan sebagainya. Itu kalau misalnya HP tidak ada GPS-nya, tentu kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut karena memang aplikasinya berbasis pada koordinat ya. Tentu koordinat itu berhubungan dengan satelit yang mana alatnya kita gunakan HP yang mana di situ ada fitur GPS-nya. Nah, kalau GPS untuk geologi sendiri kan banyak ya anak-anak. Ada kita sering gunakan untuk survei, ada yang merek yang Garmin, Sunto dan sebagainya. Tapi itu semuanya sama, semua menentukan koordinat kita. Kalau misalnya di sini anak-anak bisa dilihat ini jenis-jenis GPS. Ada GPS yang untuk cari istilahnya menandakan tempat ikan, yang mana tempat ikan itu maksudnya di situ ada kawanan ikan yang nanti bisa ditandai atau diberikan titik bahwa di situ banyak ikannya. Itu contohnya ya. Dan juga ada GPS geologi yang sering kita gunakan atau handheld GPS atau GPS genggam. Itu digunakan untuk survei pendahuluan, survei kita, survei pemetaan dan sebagainya. Itu sangat sering digunakan yang ada antenanya ini anak-anak ya. Karena kenapa kita gunakan yang ada antenanya? Karena tentu lebih bisa menangkap sinyal ya anak-anak dibandingkan yang GPS yang tanpa antena. Nah, ada juga kita menggunakan palu geologi ya. Kemarin kita belajar mengenai palu geologi dan sering menggunakannya di saat kita survei pendahuluan atau kegiatan ekskursi yang lalu. Itu jadi jenisnya ada dua, palu geologi sedimen ataupun palu batuan beku. Tentu bentuknya beda anak-anak. Palu geologi sedimen itu bentuknya pipih ya, untuk sampling atau memecahkan beberapa lapisan. Dan juga ada palu batuan beku yang mana bentuknya runcing ya, karena memang untuk digunakan untuk menghancurkan batuan beku yang umumnya keras ya. Jadi ujungnya lancip, digunakan untuk menumbuk atau menghancurkan batuan yang keras. Dan juga ada kamera digital ya anak-anak. Kamera digital digunakan untuk mempublikasikan ataupun mendokumentasikan kegiatan kita di lapangan. Itu tentu harus mendokumentasikan apa yang kita survei, apa yang kita lakukan di saat kita lakukan survei pendahuluan. Oke. Lalu di sini ada jenis kameranya, ada kamera saku, kamera prosumer, mirrorless, action, DSLR, video dan sebagainya, sampai kamera smartphone itu termasuk pada kamera ya anak-anak. Karena memang tentu
semakin lambat laun teknologi itu semakin compact atau semakin simple ya. Jadi di kamera kita tuh sudah bisa menangkap video, menangkap gambar dengan baik, dan kualitasnya memang hampir sama tentu, tapi ada kekurangannya, yakni bila di zoom atau misalnya dicetak itu agak kurang bagus. Itu untuk kamera smartphone. Yang paling bagus itu DSLR ya, tentu. Lalu juga ada kita gunakan buku catatan dan alat tulis. Itu digunakan untuk mencatat hasil data ukur kita, sketsa, deskripsi dan sebagainya. Itu semua dicatat di situ ya anak-anak. Baik itu gambarnya, datanya dan sebagainya. Lalu juga ada kantong sampel bila untuk menaruh sampel segar kita yang kita dapatkan di lapangan. Ya, tentu diberikan label dan sebagainya untuk menandakan bahwa isi sampel itu apa sih, batuan atau tanah, contohnya seperti itu ya. Lalu ada loop. Loop itu kita gunakan untuk melihat butiran atau mineral yang ada di batuannya. Nah, seperti yang kita gunakan di lapangan, mungkin dipelajari oleh Bu Amel di dasar geologi dan sebagainya. Itu kita gunakan komparator batuan ya anak-anak. Di situ komparator batuan itu untuk melihat nih si batuan beku atau batuan sedimen ini masuk kepada jenis batuan apa. Itu kan nanti kita belajar ya, atau sudah diajarkan ya. Nah, loop itu untuk membantu proses pengenalan mineral pada batuan. Baru meteran pita ukur sering digunakan ya anak-anak. Digunakan pas kalian survei menggunakan water pass kemarin. Itu digunakan tentu untuk mengukur panjang lintasan atau ketebalan suatu lapisan tanah. Oke. Baru larutan HCl itu digunakan untuk mengetes ya, mengetes mineral atau batuan pada batuan beku. Bisa diklasifikasikan pada jenis batuan beku apa dan sebagainya, itu masuk ke sini anak-anak. Kita gunakan larutan HCl yang mana semisalnya termasuk pada batuan beku tipe ini, itu nanti pasti akan menghasilkan reaksi mendesis dan sebagainya. Itu ada beda dengan misalnya yang dihasilkan itu batuan sedimen, itu tentu tidak ada berpengaruh pada HCl ini. Bahwa ada tes lapangan itu tentu untuk menaruh semua alat survei kita, baik itu palu, GPS ataupun buku catatan dan sebagainya, ataupun laptop juga bisa digunakan di situ, dan kamera juga ya tentu ya, semuanya dimasukkan pada si tas ini. Jadi tas ini harus tentu kapasitasnya atau volume yang bisa digunakan atau bisa dicapai atau misalnya bisa diangkat oleh tas ini, tentu kita harus perhatikan dulu. Tentu ada beberapa kriteria, misalnya tas ini bisa kuat menahan 30 liter atau 30 kilo, karena biasanya kalau tas itu berhubungan sama liter ya anak, tulisannya 30 liter, 50 liter, berarti si tas ini bisa menahan beban sampai 50 kilo atau 30 kilo. Itu berdasarkan pada kapasitas atau spesifikasi dari tas itu sendiri. Jadi tasnya itu ngikutin ya anak-anak. Jadi tas yang bisa menahan atau menampung, istilahnya menampung barang-barang berat, tentu biasanya kapasitasnya 60 liter sampai 90 liter ya anak-anak, ataupun lebih lagi itu bisa. Nah, ada juga peta topografi. Ini peta yang menunjukkan baik itu garis-garis kontur atau garis-garis ketinggian dari suatu wilayah. Ini kita harus tentu bawa nih peta topografi dan juga peta geologi regional dari tempat tersebut. Nah, itu harus ya anak-anak. Tentu kita harus bawa yang geologi regional kita, yang mana itu tentu nanti akan membantu kita di saat mengidentifikasi geologi atau bentuk batuan ataupun struktur geologi yang ada di tempat kita survei. Nah, kita masuk ke materi baru nih. Kemarin yang tadi kan masih review ya.
sekarang masuk ke materi baru, yakni alat-alat bor pada eksplorasi batu bara. Nah, ini penting ya anak-anak. Ini sudah pada sesi atau pada posisi kita ngambil sampel segar. Tentu kalau kita pakai misalnya pakai manual dan sebagainya tentu tidak bisa anak-anak. Jadi di sini alat-alat bor ini membantu kita untuk mendapatkan sampel. Nah, alat-alat bor ini dibagi menjadi ada bor tangan atau hand drill, ada bor mesin putar dan bor mesin tumbuk. Nah, tentu kalau bor tangan itu masih bisa menggunakan tenaga manusia ya anak-anak. Kalau bor mesin putar dan bor mesin tumbuk ini sudah menggunakan mesin tentu. Berbeda pada kalau untuk putar itu menggunakan teknik pemutaran ya. Kalau sedangkan untuk bor mesin tumbuk itu tentu ditumbuk ya anak-anak. Artinya ada proses penghantaman batang baja, yang mana batang baja nanti itu akan istilahnya tertanam atau lebih masuk ke dalam dengan sistem tumbuk ini. Ada jenis-jenisnya sendiri juga ya anak-anak, banyak jenisnya, kita bahas di sini sedikit. Kalau bor tangan nih anak-anak, jadi ada dua jenis ya, dua jenis bor tangan. Jadi di bor tangan ini penggunaannya untuk apa? Untuk kegiatan eksplorasi dangkal. Jadi masih dalam skema masih di atas permukaan ya, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dalam untuk proses pengeborannya, karena memang terbatas pada alatnya sendiri tentu. Nah, di sini ada bor tangan spiral ataupun bor bangka. Jadi bor tangan spiral atau auger drill ini biasanya seperti penutup tutup botol ya anak-anak. Nanti itu bentuknya seperti di atas ini. Jadi tentu namanya bor tangan spiral ya, bentuknya spiral ya anak-anak. Dan juga ada bor bangka. Nah, ini khusus atau dikembangkan atau ditemukan di Indonesia. Jadi Indonesia termasuk pada pelopor untuk bor bangka ini. Jadi bor bangka digunakan atau dikembangkan di Indonesia, yang mana tentu di tempat lain juga bisa menggunakan, tapi yang pertama kali menggunakan itu di Indonesia ini. Jadi prinsipnya sama kayak bor spiral anak-anak. Jadi tapi tentu ini manusia yang di atas ini atau orang-orang yang bekerja sebagai tim surveyor ini menggunakan berat badan ya untuk membantu dalam proses pengeboran atau proses pengambilan sampel. Tapi tentu ada keterbatasan, yakni penggunaannya pada eksplorasi dangkal saja ya anak-anak. Belum sampai ke pencapaian untuk sampai ke 30 meter, 100 meter itu tidak bisa karena memang kapasitasnya ya. Nah, ada juga namanya bor mesin putar ya anak-anak. Tentu kalau bor mesin putar ini menggunakan sistem putar ya. Nah, di sini alat bor ini dinilai dari kemampuan mencapai kedalaman untuk mengambil contoh batuan, mengambil contoh tanah, juga diberikan kemampuan untuk menentukan arah, dan juga kemampuan bergerak di suatu medan. Tentu ini lebih istilahnya lebih canggih lagi ditimbangkan tadi dua jenis bor tangan tadi ya anak-anak. Ada bor auger sama bor bangka. Itu tentu ini lebih modern lagi. Di sini ada bor mesin ringan atau portable drilling rig. Yang khas pada mesin ini, pada bagian mesin ini dapat dipreteli dan dibawa secara manual, dan juga biasanya hanya sampai kedalaman 50 meter saja ya anak-anak. Jadi namanya bor mesin ringan ya, tentu ada kapasitasnya atau istilahnya pengeborannya pasti ada batasnya. Nah, di sini batasnya 50 meter. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping. Baru juga ada bor inti anak-anak. Bor inti atau core drill rig ya anak-anak. Alat ini adalah alat standar yang paling populer untuk kegiatan eksplorasi, yang mana mata bornya dibuat dari intan ya, ataupun benda yang sekeras intan. Jadi yang sering digunakan ini ya anak-anak. Untuk bor inti, untuk apa sih? Karena yang dibahas atau diteliti itu batuannya. Jadi kita harus cari sampel batuan intinya. Jadi bila
kita ngambil sampel di suatu tempat ataupun suatu struktur tanah ataupun struktur batuan, itu yang diambil itu intinya anak-anak, atau batuannya, yang mana itu menandakan atau bisa istilahnya mewakili untuk sampling seluruh area yang ada di tempat tersebut. Nah, di sini bor mesin tumbuk, tadi ada bor mesin putar ya, ada bor putar ini ya anak-anak. Lanjut bor putar biasa. Lanjut, ini ada 4 ya jenis ya untuk bor mesin putar, yakni bor putar biasa yang yakni rotary drill rig. Mesin ini dinamakan demikian karena gerak putar dari sumber penggerak ditransmisikan pada batang bor pada meja putar. Ini bentuknya seperti ini anak-anak ya. Ada traktornya atau ada ekskavatornya, mana dimodifikasi dengan bor putar di lengannya. Ada juga bor alir balik ya. Jadi ini menggunakan air ya anak-anak. Air pembilas masuk dari casing baru keluar melalui pipa bor. Jadi gunanya air ini digunakan untuk membantu dalam proses pengeboran, yang mana proses pengeboran itu pasti menimbulkan gesekan, dan gesekan tersebut menimbulkan panas ya anak-anak. Jadi takutnya si mata bor ini rusak dan sebagainya, maka digunakanlah air untuk istilahnya mendinginkan mata bornya sendiri ya anak-anak. Maka digunakan air pembilas untuk dalam proses pengeborannya. Ini untuk bor alir balik. Nah, sedangkan untuk lanjut ya, saya lanjut. Tadi sudah bor mesin putar, ini masuk ke bor mesin tumbuk ya anak-anak. Jadi jenis mesin ini sudah jarang dilakukan karena memang ini jadul ya, atau masih istilahnya masih dalam proses eksplorasi yang awal. Itu digunakan mesin tumbuk memang, baik itu minyak dan sebagainya, itu zaman dulu itu menggunakan sistem tumbuk ini. Jadi belum ditemukan untuk bor mesin putar. Jadi bor mesin tumbuk digunakan untuk proses awalnya dulu. Nah, untuk bor tumbuk ini ada beberapa jenis anak-anak. Pertama, bor tumbuk tali kawat yang bisa dilihat sini. Ini bor tertua ya anak-anak, yang biasanya dipakai untuk pengeboran minyak ya, berbentuk menara segitiga yang dilengkapi dengan sistem katrol. Jadi istilahnya si pengeboran ini digunakan prosesnya menggunakan katrol, baru dilepas itu batang bornya, baru ditumbukkan ke bawah. Tentu semakin tinggi menara yang di atas semakin kuat ya anak-anak, atau semakin besar tekanan yang bisa dihasilkan, atau daya tumbuk yang dihasilkan tuh pasti lebih besar ya anak-anak. Tentu ini biasanya menggunakan kayu ya anak-anak, kayu yang disusun jadi menara, baru di atasnya diberikan katrol, baru nanti itu digunakan sebagai alat tumbuknya. Nah, lalu lanjut bor tumbuk biasa atau wagon drill. Bor tumbuk ini digunakan untuk batuan keras dalam operasi pertambangan. Nah, biasanya dipasang di suatu traktor atau truk agar mudah dioperasikan ke segala arah. Jadi ini istilahnya portable ya. Kalau yang di atas ini tidak portable, artinya dibangun di suatu tempat yang mana nggak bisa dipindahkan dengan mudah. Kalau yang masih yang di bawah ini bor tumbuk biasa yang wagon drill, itu masih bisa dipindahkan karena memang memiliki sifat portable atau mudah dipindahkan. Saya lanjut ya, yang baru masuk silakan nanti lihat rekamannya, sudah saya rekam ini. Lalu saya lanjut dulu sedikit salah. Oke. Lalu ada bor palu anak-anak. Ini sering digunakan untuk yang di jalan-jalan atau misalnya untuk menghancurkan aspal dan sebagainya, baik itu perkerasan beton ataupun perkerasan aspal, itu menggunakan hammer drill atau bor palu ini ya anak-anak. Itu masih istilahnya pakai tangan ya anak-anak. Jadi sistemnya sistem tumbuk ya, tetap karena memang sistemnya masih terbatas ya anak-anak, karena memang kecil ya mesinnya ya dibandingkan mesin-mesin yang lain. Jadi di sini diterangkan pada dasarnya bor palu dan bor tumbuk ini biasanya sama ya anak-anak, tapi kedalaman yang dihasilkan cuma 30 meter saja, kecil sekali ya anak-anak. Karena memang dangkal sekali ini, karena memang istilahnya kecil alatnya ya dibandingkan alat-alat yang lain. Nah, lanjut
bor palu dalam atau bisa disebut downhole hammer drill. Nah, ini biasanya alat bor ini dipasang pada drive samplernya ya anak-anak, yang mana kedalamannya lebih dalam daripada yang lain sampai 80 sampai 100 meter. Tapi juga semisalnya bila dirancang untuk menggunakan casing dan sebagainya, dimodifikasi, itu bisa sampai ke 1000 meter. Ini untuk bor palu dalam ya anak-anak. Namanya bor palu dalam ya tentu kedalamannya lebih dalam ditimbang peralatan lain ya anak-anak. Nah, juga ada bor tumbuk dengan drive sampler. Nah, ini biasanya ini penggunaannya ini portable juga ya anak-anak, yang mana pemasangannya ini diganti dengan drive sampler. Artinya anak-anak, ini untuk alat bor untuk lapisan tanah sedimen lepas. Jadi sebetulnya kalau dibilang bor tumbuk yang ini yang terakhir itu bisa disebut untuk tanah sedimen ataupun tanah perlapisan tanah ya anak-anak. Jadi ini tidak terlalu dalam untuk penggunaannya, atau masih istilahnya pengeboran pada tanah yang dangkal. Karena memang yang diambil itu lapisan tanah sedimen, yang mana biasanya lapisan tanah sedimen itu bagian di permukaan saja ya anak-anak, nggak sampai ke dalaman yang sampai yang terakhir ini ya, 300 sampai 1000 meter itu enggak sampai seperti itu. Yang paling dalam memang ya, yang namanya ini downhole hammer drill, memang pengeborannya paling dalam ya anak-anak, sampai 1000 meter bila dimodifikasi. Mungkin sampai situ saja ya anak-anak untuk hari ini. Nanti silakan materinya bisa diambil di Google Classroom atau pelajari kembali, ataupun nanti saya cantumkan link untuk melihat rekamannya ini. Silakan dilihat, dipelajari kembali mengenai yang namanya alat eksplorasi ya, peralatan eksplorasi. Jadi penting sekali kita harus mengerti atau mengetahui atau memberitahu, atau istilahnya di saat ditanya alat eksplorasi itu apa aja sih. Ada yang pendahuluan, ada yang untuk ambil sampling ya anak-anak, atau ambil contoh segarnya. Jadi tentu kita penggunaan alat ini sangat penting ya anak-anak, karena kita tidak bisa menggunakan istilahnya menggunakan cuma kira-kira saja, harus digunakan peralatan yang membantu dengan tujuan kita. Jadi mempermudah kita, mempercepat proses eksplorasi, karena memang eksplorasi itu memakan waktu yang banyak. Jadi kalau kita ngambil sampling di satu tempat dengan menggunakan pengeboran yang manual itu susah sekali anak-anak ya. Jadi maka dibangun atau misalnya dibentuk atau dibuatlah mesin yang digunakan untuk membantu proses pengeboran ataupun proses untuk eksplorasi awal ini. Jadi mungkin itu saja untuk materi hari ini. Bisa nanti dilanjutkan, nanti mungkin minggu depan kita ketemu di kelas dan sebagainya, bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih kepada yang hadir ya. Hari ini saya cek ya anak-anak hadir. Oke, yang hadir hari ini Ahmad Roji ya, Muhammad Rozi, Muhammad Ghazali ya, Muhammad Kamal Rahman, Salsa Rahman, Yezril, baru masuk. Siapa yang baru masuk nih? Itulah kau. Tadi Alvin ada Pak. Iya, nggak apa-apa nanti. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah hadir hari ini. Nanti mungkin ya terakhir hari ini nanti kita ketemu di kelas lah lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah hadir pada semuanya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi Pak.